Ya, kita lihat teorinya, two body problem itu apa. Kita lihat yang pertama adalah tentang modelnya, ya, hitungan trayektorinya semacam apa. Yang kedua tentang model gravitasi bumi itu seperti apa. Kalau Anda lihat ini model gravitasi ini, ya, ini bumi ini. Lalu kita bicara tentang rumus-rumus, lalu berbicara tentang bagaimana mutarnya orbit satelit di atas bumi. Ada yang tahu tidak kalau bumi ini airnya dibuang semua, bulat nggak bumi tanpa air? Enggak, Pak. Benjol-benjol, Pak. Benjol-benjol. Nah, Ya, memang Pak. pernah dilihat Pak, bumi itu nggak ada air. Gimana caranya lihat bumi tanpa air? Di Waktu daratan, Pak. waduk kering tuh, Pak. Apa? Waktu Dikeringkan. waduk, Namanya kolam dikeringkan. ada bendungan yang ininya kering gitu. Oh, bendungan, iya. Tapi kalau laut, bayangkan, laut, ya kan kita belum terpetakan juga di dalam laut. Apakah dia kedalamannya berapa gitu, apakah rata di dalam laut. Ya hanya ketahuan kalau diambil airnya kan ya. Atau ada cara lain? Ada cara lain untuk melihat bumi tanpa air, yaitu dilihat gravitasinya. Jadi ada satelit di atas sana, di atas kita ini, yang ukur gravitasi. Khusus satelit dibuat untuk ukur gravitasi. Dan dilihat bumi itu betul. Ya, dilihat nih benjol nih. Ternyata ini ada benjol, kelihatannya benjol kena meteor. Jadi ada meteor besar numbuk ke sini. Mungkin ini yang menyebabkan kemarin itu dinosaurus meninggal dunia. Numbuk ya di laut, ya, bekas tumbukannya dalam sekali, kewakan gitu ya. Nah ini yang kelihatan dari gambar pakai gelombang gravitasi kata Anda, ya. Dan itu yang menarik, ternyata ya seperti itu bentuknya. Kita nggak bulat sama sekali, ya. Jauh dari bulat. Oke, kita lihat saja. Ini adalah two body problem, dua body problem. Padahal kalau kita punya satelit, ya misalkan ini satelit mengelilingi sebuah planet, nah katakan mau bumi atau apa. Ada gaya apa aja yang bekerja? Tadi disebut, Pak, ada gaya gravitasi matahari, ada gaya gravitasi ke Jupiter, ada gaya gravitasi ke Saturnus, gaya gravitasi dari bumi. Jadi banyak sekali benda di antariksa yang ngasih gravitasi. Ya, itu harus dihitung, ya. Jadi rumit, rumit kalau harus dihitung pakai tangan. Ya, kenapa? Karena banyak benda antariksa yang menghasilkan gravitasi, juga banyak ada benda-benda seperti ini, ada meteor, ada komet, ada asteroid. Ini juga ada gaya tarik menariknya. Ini juga harus dihitung. Sehingga kembali lagi kalau dihitung pakai tangan, ya wassalam lah, capek ya. Makanya ada JMAT. Di JMAT itu kita bisa menspesifikasi ada matahari nggak? Ada planet apa saja yang dekat? Ada benda apa lagi di antaranya mereka, di antara satelit. Sehingga nanti pergerakannya, dia kan belum tentu elips juga, karena ada, kalau udah di sini ada, kalau ada benda besar seperti Jupiter, ini akan ketarik ke Jupiter, jatuh ke Jupiter, ya, karena ada gravitasi. Nah, hal yang demikian yang kadang kita gunakan kalau mau pergi dari bumi ke Pluto, misalkan paling jauh ini, kalau lurus repot. Makanya pakai namanya swing, ayunan. Ayunan itu apa? Ya namanya juga ayunan. Biarkanlah ketarik, misalkan nih ada satelit di sini. Biarkanlah tertarik sama Jupiter. Sudah dekat, belokin sedikit supaya nggak numbuk.
Berarti kan ini makin kencang, makin kencang, makin kencang, makin kencang nih, terakselerasi. Karena mau jatuh ke Jupiter, tapi udah deket dibelokin. Nah, ini jadi bisa beloknya ke sini, tidak numbuk. Ini namanya swing, menggunakan gravitasi benda-benda antariksa yang di sana untuk mencapai ke Mars, untuk mencapai ke benda-benda yang lebih jauh. Supaya apa? Supaya nggak habis bahan bakarnya. Jadi gratisan, cari yang gratisan ya. Gratisan berarti numpang ke gaya gravitasi benda antariksa. Makanya kalau rekan-rekan lihat ada satelit yang namanya Explorer, terus yang menuju ke luar angkasa sana ke jauh, tata surya, ya. Itu dia menggunakan swing terus. Oh, berarti harus dihitung mulai dari bumi supaya di sini ada Jupiter, supaya di sini ada Saturnus, Neptunus. Jadi supaya pas gitu, swing, swing, swing ya. Ayun, ayun, ayun nyampe. Ya. Jadi itu namanya n-body problem ya, karena banyak body yang diperhitungkan.